Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak ya di hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 ya. Nah, di hari ini kita pembelajaran ketiga ya. Kita akan belajar mengenai IPS yaitu subtema 1 di tema 6. Tema 6 bunyinya apa anak-anak? Iya, panas dan perpindahannya. Subtema 1 tentang apa anak-anak? Suhu dan kalor. Ingat ya, kalor ya. Jangan salah sebut ya, kalor. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, KD-nya ada KD 3.2 dan KD 4.2 ya. Nah, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, tujuannya apa anak-anak? Dengan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Ya. Next. Nah, materinya ya, kita lihat ya. Interaksi manusia dan lingkungan untuk kegiatan ekonomi. Pernahkah anak-anak melihat gambar di samping? Nih, gambar apa nih coba? Pak Tani dan Bu Tani sedang menanam padi. Ya. Good, benar. Ya. Kegiatan tersebut yaitu bercocok tanam yang merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, ya. Berdasarkan lokasi sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Kita tahu bahwa wilayah perairan kita lebih luas daripada wilayah daratan, ya. Berikut adalah potensi SDA. SDA itu adalah sumber daya alam dan penyebarannya. Yang pertama ada apa? Hutan, tanah, air, dan tambang. Tambang itu bukan tali tambang ya, tapi tambang itu adalah kekayaan alam yang ada di perut bumi ya. Contohnya apa coba sebutkan? Misalnya apa coba? Ayo, timah, emas, nikel, dan lain-lain yang terkandung di dalam tanah ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelum kita lihat bentuk-bentuk, interaksi adalah apa sih? Bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok ya. Individu dengan individu ya. Berarti orang dengan orang, personal dengan personal ya. Misalnya individu dengan kelompok, satu orang berhadapan dengan orang banyak. Nah, ya. Nah, ada lagi kelompok dengan kelompok. Nah, orang banyak dengan orang banyak. Nah, itu ya interaksinya. Macam-macam bentuk interaksi manusia. 1. Manusia dengan lingkungan alam. 2. Manusia dengan lingkungan sosial. 3. Manusia dengan lingkungan budaya. 4. Manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, apa saja yang pengertian masing-masing anak-anak bisa lihat di sini nih Pak zoom ya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, contohnya, nah sini apa? Itu dengan cara menyesuaikan diri dengan alam dan manusia mendominasi alam. Ya, contohnya apa? Di sini bisa dilihat. Dan ini sumbernya bisa lihat anak-anak di buku MBP dan buku LKS ya anak-anak ya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya apa? Di mana masyarakat saling berinteraksi melakukan sesuatu secara bersama-sama, bersosialisasi ya. Kalau dengan lingkungan alam berarti manusia dengan alam semesta. Kalau dengan sosial berarti manusia berinteraksi secara bersosialisasi. Sampai berlibet deh ngomongnya. Ingat ya, sosial, bersosialisasi ya. Menjalin hubungan dengan orang lain ya. Nah, next yang selanjutnya adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Apa contohnya? Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, itu ya anak-anak ya. Masih semangat? Harus semangat dong. Pak gurunya aja semangat. Oke anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah,
Yang keempat, manusia dengan lingkungan ekonomi. Berarti manusia, interaksi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, ya. Nah, contohnya apa anak-anak? Di sini ada di sini. Secara umum interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Ya, uang. Nah, bentuk masalah manusia dalam penggunaan sumber. Nah, itu sumber anak-anak. B-nya ketinggalan, yaitu sumber. Ya, B-nya ketinggalan anak ya. Nah, sumber daya alam ya. 1, polusi lingkungan. Nah, apa pencemaran air, tanah dan udara. Ya, permasalahan sumber daya alam, kerusakan hutan, penebangan hutan tidak dilakukan reboisasi, ya anak-anak ya. Terus punahnya hewan, perburuan liar, ya. Banyak sekali anak-anak ya, tumbuhan serta perluasan lahan kritis. Nah, permasalahan pemukiman, sanitasi pemukiman, kumuh, air bersih dan kesehatan lingkungan. Ya, itu. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapat kebutuhan hidup dari alam. Ya anak-anak ya. Nah, tugas atau latihan hari ini ya dari buku MBP tema 6 ya anak-anak ya, panas dan perpindahannya, muatan IPS. Nah, ini di sini halamannya 41 sampai dengan 44. Ya, pilihan ganda saja ya, 20 nomor ya anak-anak. Anak-anak mengerjakan terlebih dahulu di buku MBP ya. Nanti jawabannya dipindahkan ke link Google Form ya anak-anak ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti ya. Pak minta anak-anak mengerjakan secara jujur di link Google Form ya. Atau anak-anak bisa mengerjakan dengan nama sebenarnya tapi lebih dari 1 kali. Ya, Pak kasih kesempatan ya. Jangan misalnya 30 kali mengerjakan 30 kali ya. Itu lebih jujur daripada menggunakan nama palsu atau nama samaran. Ya anak-anak ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.